Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Al-ayah sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu duha ini kita bisa bersama-sama untuk talabul ilm. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menguraikan tema yang sudah panjenengan pirsani, marilah kita merenungkan kembali apa yang telah Allah sampaikan melalui firman-Nya berupa Quran, dan itu penting untuk kita cermati. Bagaimana kita menyiasati zaman ini dan Quran menjadi panduan kita. Tadi saya kutip ayat yang termaktub di dalam Al-Quran, yakni surah As-Saffat. Surah As-Saffat itu surah yang ke-37. Ayat yang ke-99. Surah As-Saffat. Ayatnya pendek, tapi ada beberapa hal yang perlu kita renungkan maknanya. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Kalau diterjemahkan secara harfiah, wa qala, dan telah berkata dia telah berkata, inni dhahibun, sesungguhnya aku orang yang pergi, ila rabbi, kepada Tuhanku. Ayat itu sebenarnya menjadi penanda penting karena di dalam ayat itu ada kata kunci, yakni kata zahibun, orang yang pergi. Dan siapa yang dimaksud dengan pribadi itu nanti akan diketahui karena ayat sebelum dan ayat setelahnya itu bicara mengenai sosok yang dimaksud. Jadi meskipun pada ayat itu tidak disebutkan waqala dan telah berkata dia siapa? Pada ayat berikutnya akan tahu siapa yang dimaksud, yakni Ibrahim alaihissalam. Dan pada surah yang lain, di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-26, redaksi ayatnya ada kemiripan, tapi satu kata yang beda. Kalau pada ayat ini berkata inni dzahibun ila rabbi, sementara pada surah Al-Ankabut berkata inni muhajirun ila rabbi. Jadi kalau bicara mengenai muhajir, itu arti harfiahnya orang yang berhijrah. Itu muhajir. Berarti sama maksudnya dengan dzahibun, orang yang pergi. Jadi kalau pergi itu dalam makna umum, muhajir dalam makna khusus. Padahal pelakunya sama, yakni Ibrahim alaihissalam. Nah, perlu ini menjadi renungan kita. Kalau kita bertanya, siapa sebenarnya orang yang pertama kali disebut sebagai muhajir di dalam Quran? Jawabannya Ibrahim alaihissalam. Jadi orang yang pertama kali berhijrah dalam Al-Quran di zaman yang paling awal itu adalah Ibrahim. Sementara orang yang terakhir kali melakukan hijrah itu adalah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang mengawali dan ada yang mengakhiri. Kalau yang mengawali itu adalah Ibrahim, disapa dengan sebutan Abul Anbiya, sementara yang terakhir kali melakukan hijrah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan disebut sebagai Abul Anbiya, tapi Khataman Nabiyyin. Ini rahasianya mengapa kita ini selalu menyebut nama dua orang ini di dalam setiap solat yang kita tunaikan. Kita pasti masih ingat apa yang kita baca dalam solat kita. Waktu sebelum salam ke kanan dan salam ke kiri, kita selalu membaca doa tahiyat. Dan di dalam doa tahiyat itu, salah satunya adalah kita membaca sholawat Ibrahimiyah. Apa itu sholawat Ibrahimiyah? Bunyinya apa? Masih ingat? Apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirih. Jadi itulah kenapa kita menyebut dua orang ini bergandengan. Yang satu Abul Anbiya, yang satu Khataman Nabiyyin. Yang satu melakukan hijrah di awal zaman, yang satu melakukan hijrah di akhir zaman. Ini rahasianya. Dan keduanya memiliki bukan sekedar hubungan nasab, tapi juga memiliki hubungan iman dan memiliki hubungan sejarah. Kalau berkaitan dengan hubungan nasab, jelas bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nasabnya nyambung kepada Ibrahim. Dan itu dijelaskan di dalam Sahih Muslim. Misalnya, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih orang yang bernama Kinanah dari antara keturunan Ismail, memilih Quraisy dari antara keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari antara keturunan Quraisy, dan memilih aku, kata Nabi, min Bani Hashim, dari antara Bani Hashim. Kalau begitu, Nabi kita ada hubungan dengan Ismail. Ismail adalah putra Ibrahim. Ini rahasia mengapa dua nama ini kita sebut dalam solat kita. Itu dalam persoalan nasabnya. Dalam soal iman juga sama. Karena Nabi kita ini mengajarkan Islam itu sebagai millata Ibrahima Hanifah. Jadi pelanjut dari iman Ibrahim. Hijrahnya pun ada miripnya. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah, sementara Nabi Ibrahim hijrahnya itu dari wilayah Babilonia menuju wilayah Palestina. Di dalam salah satu kitab tafsir yang paling klasik, mungkin para guru kita pernah menyebutkan salah satu kitab tafsir yang terkenal, yakni tafsir At-Tabari. Ada juga tafsir Ibnu Katsir, ada juga tafsir Jalalain misalnya, ada juga tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Kalau tafsir Muqatil Ibn Sulaiman itu beliau wafat tahun 150 Hijri. Kalau sekarang ini tahun berapa Hijri? 1344. Padahal Muqatil Ibn Sulaiman, penulis tafsir Muqatil Ibn Sulaiman, wafatnya tahun 150 Hijri. Berarti jaraknya pendek atau panjang dengan zaman kita? Sangat panjang jaraknya dengan kita. Itu 150 Hijri, kita sekarang 1344. Sangat panjang jaraknya. Tetapi datanya sangat lengkap. Mengapa? Ketika beliau menguraikan inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku ini orang yang berhijrah menuju pada Tuhanku, dijelaskan ila rabbi ai bimakna ila al-Maqdis. Jadi menuju pada kawasan Maqdis. Di mana itu? Di Palestina. Nah, sementara kalau di dalam tafsir At-Tabari itu
disebutkan lebih rinci. Kalau dikatakan inni muhajirun, sesungguhnya aku ini orang yang berhijrah min dar qaumi ila rabbi, ay bermakna ila Syam. Itu dalam tafsir At-Tabari. Berarti dari dar qaumi, di mana itu? Tempat kelahiran beliau, tempat beliau dibesarkan, tempat negeri asalnya itu di wilayah Babel. Kalau Quran menyebutnya Babil. Jadi Quran itu luar biasa itu. Kalau bahasa umumnya orang-orang kampus menyebutnya Babilonia, Quran menyebutnya Babil. Ada kata Babil, Babil dari dua kata Babil. Kalau nama malaikat juga menggunakan il, Jibril, Mikail, Israfil. Kalau dalam bahasa lain bukan disebut Jibril tapi Gabriel, bukan disebut Mikail tapi Mikhael, bukan disebut Israfil tapi Rafael. Punya teman nggak namanya Rafael? Nah, itu berarti sama maksudnya dengan Israfil. Punya teman namanya Gabriel, itu maksudnya sama dengan Jibril. Nah, itu bahasa Quran bisa dilacak. Asal usulnya seperti apa bisa dilacak. Nah, kembali pada pembahasan apa yang dikatakan Ibrahim kepada keponakannya, yakni kepada Lut. Surah Al-Ankabut itu bicara bagaimana Ibrahim berkata sesuatu kepada keponakannya, yakni kepada Lut. Inni muhajir, sesungguhnya aku orang yang berhijrah. Lut itu keponakan Ibrahim, sementara Ibrahim itu pamannya Nabi Lut. Ini dua orang yang sezaman, sama-sama sebagai nabi. Persis seperti Musa dan Harun. Tapi itu kakak beradik, satu ibu, satu bapak. Tapi kalau Ibrahim dengan Lut itu keponakan dan paman. Jadi masih ada hubungan darah, tapi ini statusnya keponakan, satunya statusnya paman. Kalau Aisyah dengan Yahya itu misanan. Kalau saya sebut misanan, paham ya? Misanan, berarti tunggal apa itu? Tunggal lembah ya? Tunggal lembah, itu misanan. Jadi Yahya dan Aisyah. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW diutus sendiri, tidak ada Nabi yang menyertai beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya harus bicara seperti ini? Supaya kita tahu dulu persoalan dasarnya. Bagaimana kemudian Ibrahim itu hijrah? Apa motifnya? Sehingga Allah menekankan dengan menggunakan kata muhajir. Karena istilah muhajir itu kaitannya dengan hijrah. Orang yang berhijrah. Hijrah berkaitan dengan Muharram sekarang. Muharram berkaitan dengan kalender tahun Hijriyah. Nah, usia kita ini semakin bertambah. Ya, usia kita ini semakin bertambah. Meskipun secara angka usia itu bertambah, pada hakikatnya usia kita ini semakin berkurang. Kalau semakin berkurang, sudahkah kita ini berhijrah secara benar menurut kriteria Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana Ibrahim memberikan teladan hijrah itu? Karena dalam setiap pernyataan Ibrahim ada nuansa pendidikan ilahi pada Ibrahim. Kalau kita melihat sosok yang bernama Ibrahim, ini satu-satunya makhluknya Allah yang semua apa yang dikatakan beliau itu diabadikan dalam Quran. Semua. Dalam sebagai sisi. Ibaratnya begini, kalau saya sebagai seorang kameramen mau memotret sesuatu, itu saya ambil dari semua angle. Dari semua angle. Dari sisi kanan kena, sisi kiri kena, atas kena, bawah kena, depan kena, belakang kena. Jadi kalau disebut angle, semua kena. Satu-satunya makhluk Allah yang dipotret dari semua sudut pandang itu Ibrahim. Apakah ada yang lain selain Ibrahim yang seperti itu, dipotret dari semua angle? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Kalaupun ada, hanya parsial. Hanya parsial saja. Tapi Ibrahim tidak. Semua dipotret. Ucapan beliau kepada Tuhannya ada.
Ucapan beliau kepada anak kandungnya ada. Ucapan beliau kepada keponakannya ada. Ucapan beliau kepada orang tuanya ada. Ucapan beliau kepada tamunya ada. Ucapan beliau kepada umatnya ada. Ucapan beliau kepada penguasa di zamannya ada. Semua. Makhluk macam apa Ibrahim itu? Kalau bahasa kasarnya begitu. Makhluk macam apa? Sampai-sampai Ibrahim itu memiliki kekhususan dalam Quran. Bahkan menjadi nama satu surah dalam Quran, yakni surah Ibrahim. Dan kalau kita lihat surah Ibrahim, itu urutan surah yang ke-14. Coba lihat tuh. Surah Ibrahim itu surah urutan ke-14. Dan di dalam surah Ibrahim itu dikisahkan mengenai siapa itu Ibrahim, bagaimana ucapan-ucapan Ibrahim, bagaimana pengalaman hidupnya Ibrahim, bagaimana tindakan-tindakan Ibrahim, bagaimana anak cucu Ibrahim dibicarakan dalam satu surah yang sama. Saya ambil contoh satu kasus saja, yakni di dalam ayat yang ke-39 surah 14. Apa yang dikatakan? Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua. Jadi umur Ibrahim itu sangat tua. Dan dia baru mendapatkan anugerah. Jadi baru di masa tua mendapatkan anugerah. Anugerah apa? Keturunan. Berarti di masa muda dia hidupnya hampa. Di masa muda hidupnya kering. Tidak ada yang bisa dipandang sebagai qurrata a'yun. Kita kalau menikah 5 tahun belum punya keturunan, gelisah atau tenang-tenang saja? Oh, gelisah. 5 tahun kita menikah nggak punya keturunan, gelisah. 10 tahun nggak punya keturunan, kira-kira apa? Hah? Sampean dewe loh saya ngomong, bukan saya. 10 tahun nggak punya keturunan, apa yang kita lakukan? 20 tahun nggak punya keturunan, apa yang kita lakukan? Ini bukan 20 tahun, bukan 50 tahun. 86 tahun Ibrahim tidak punya keturunan. Baru usia 86 tahun, barulah dia dapat keturunan. Usia 86 tahun diucapkan dengan istilah alal kibari, di masa aku yang sangat begitu suntuk, begitu tua. Berarti tuanya itu tua amat atau tua biasa? Hah? Sangat tua. Tua, benar-benar tua. Baru dapat keturunan. Dan itu disebutkan karunia-Nya, dirinci oleh Ibrahim. Siapakah dia? Ismaila wa Ishaq. Jadi kalau Ibrahim mendapatkan sesuatu, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dia awali dengan ucapan alhamdulillah. Dan itu diawali kata kunci, alhamdulillahilladzi wahabali. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku. Anugerahnya dikedepankan. Apa yang Allah berikan itu diucapkan sebagai bentuk ucapan syukur, dikedepankan dan dirinci. Persis seperti kita, kalau dapat anugerah apa-apa nggak pernah memerinci. Ya kan? Kita kalau dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala nggak pernah memerinci, langsung global saja. Alhamdulillah, dah dapat. Tapi nggak pernah memerinci. Dapat anugerah apa? Nggak pernah memerinci. Kalau Ibrahim memerinci. Jangankan anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita mau memerinci. Tindakan kekeliruan, kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan, dosa di hadapan Allah, kita mau memerinci atau enggak? Nggak pernah kita memerinci. Bahkan hanya global saja. Allahumma ghafirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ampuni dalam hal apa? Melakukan dosa apa? Nggak pernah kita memerinci. Kalaupun kita tidak memerinci, hanya global, itu pun setahun sekali. Pada saat apa itu?
Idul Fitri. Kalau kita bersalah kepada orang, kepada Allah saja kita nggak mau jujur, apalagi kepada manusia. Kepada manusia kita melakukan kesalahan, tapi nggak mau memerinci. Tidak mau memerinci itu karena kita tidak tahu atau gengsi kita mengutarakan sesuatu. Nah, ini semua kena ini, semua kena. Karena kebiasaan kita ini menyembunyikan sesuatu, kebiasaan kita ini, buruknya kita ini, egonya yang paling depan, ego. Kita tahu bahwa kita ini salah, tapi nggak mau mengakui kita ini salah. Kita tahu mendapatkan anugerah A, B, C, D, nggak mau kita ini mengungkapkannya itu, nggak mau, disembunyikan. Ya memang mengutarakan terima kasih, tapi nggak mau memerinci. Entah ini karena sikap kita yang salah, atau memang karena pihak ketiga ini yang pinter, yang mempengaruhi kita. Pihak ketiga itu tahu maksudnya, syaitan pinter. Supaya kita apa? Supaya kita ini tidak betul-betul ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim itu orang yang wataknya itu hanya semata-mata hanya untuk Allah. Coba bandingkan tadi di rumah dipelajari ya. Surah As-Saffat, surah 37 ya, ayat yang ke-99. Bandingkan dengan surah Ibrahim ayat 39. Bandingkan redaksinya. Pasti kita akan dikejutkan. Kalau bahasa Indonesianya nggak ketemu, kalau bahasa Arabnya ketemu. Itu urut-urutannya dibalik itu. Ada dua kata yang sama, tapi dibalik oleh Ibrahim. Sebelum dapat keturunan, redaksinya itu kata Rabb di awal, kata Habli urutan berikutnya. Tapi kalau sudah dapat keturunan, kata Habali diletakkan di depan, kata Rabbi diletakkan di belakang. Coba perhatikan tuh, ayat yang ke-100. Tadi saya ngomong 100 plus 99. Ayat yang ke-100 maksud saya. Rabbi habli minas salihin. Sudah ketemu? Rabbi habli minas salihin. Artinya apa? Wahai ya Rabb, artinya wahai Tuhan. Habli minas salihin. Anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Urutan pertama Rabbi, urutan kedua Habli. Kenapa begitu? Karena orientasi hidup Ibrahim itu hanya untuk Allah saja. Mau diberi atau tidak diberi bukan atas kemauan dan kehendaknya, tapi semua hanya dipasrahkan total hanya untuk Allah saja. Mau dikasih atau tidak, semua orientasinya hanya untuk Allah. Makanya dia berkata, Rabbi habli minas salihin. Tapi setelah dapat keturunan, redaksinya dibalik. Alhamdulillah, ucapan syukur dulu yang diutarakan. Dan kita diajarkan ya, segala sesuatu ucapkan Alhamdulillah. Karunia apapun, mau besar mau kecil, yang Allah berikan kepada kita, dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wahabali. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku alal kibari, di masa aku tua, Ismail wa Ishaqa inna apa? Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Jadi Rabbi diletakkan di mana? Di belakang. Kenapa? Karunia sudah dapat, anugerah sudah dapat. Ini cara komunikasi Ibrahim yang perlu kita contoh. Dalam hal seperti ini saja kita belum bisa mencontoh. Tapi mengucapkan nama Ibrahim berapa kali kita ucapkan? Berkali-kali. Kita kadang-kadang nggak sadar tuh. Ketika kita takbir Allahu Akbar sebelum membaca surah Al-Fatihah, yang kita baca adalah doa iftitah. Ya, doa iftitah. Apa yang kita baca doa iftitah? Salah satunya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati. Apa itu?
hidup dan matiku. Lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu ila akhirih. Itu ucapan siapa sebenarnya? Dan kenapa kita ulang terus setiap hari? Berapa kali kita ulang? Ucapan siapa? Ternyata kalau kita lihat Quran, itu ucapan Ibrahim. Bukan ucapan manusia biasa itu. Itu ucapan Ibrahim. Masalahnya kenapa kita dipilihkan bacaan Ibrahim supaya terus-menerus mengalir melalui lisan kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu yang harus dipilih. Kenapa bukan ucapan Musa alaihissalam, ucapan Nuh alaihissalam, ucapan Adam alaihissalam? Kenapa harus Ibrahim? Dan sebelum kita assalamualaikum, kita sebut namanya Ibrahim. Disitulah rahasianya. Supaya kita apa? Bisa mengikuti jejak Ibrahim. Hijrahnya Ibrahim itu kayak begitu. Ada makom-makom yang terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Kita semakin tua usia kita, semakin bertambah usia kita, makom kita itu maunya stagnan atau semakin naik? Semakin naik. Gak mungkin kita ini stagnan. Usia semakin bertambah, semakin naik makom kita. Makom itu jangan hanya dipahami secara material. Makom itu ya secara spiritual. Dan itu pasti melalui ujian. Ujian yang kita terima. Karena masuk makom berikutnya itu ada ujian-ujian. Dan yang tahu siapa? Kita dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak bisa menghakimi. Ini ujian atau bukan? Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebabnya rahasianya kenapa Ibrahim selalu berkata Rabbi, 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 Rabbi. Perhatikan tuh, ngomong kepada keponakannya, inni muhajirun ila Rabbi. Ngomong kepada Tuhannya, Rabbi habli minas salihin. Kepada yang lain-lain juga begitu. Apa sih makna dari itu semua? Baru ngeh sekarang. Kenapa kita sering menggunakan kata Rabbi dalam sholat kita? Ketika kita tegak berdiri, kita menggunakan kata itu enggak? Jawabannya iya. Ketika baca surah Al-Fatihah, apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabbi muncul. Ketika kita ruku, apa yang kita baca? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Rabbi lagi. Ketika kita sujud, apa yang kita baca? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Rabbi lagi. Kenapa harus Rabbi? Kenapa bukan ilah? Apa bedanya antara ilah dengan Rabbi? Kalau ada la ilaha illallah, diterjemahkan apa? Tiada Tuhan selain Allah. Jadi ilah itu maksudnya Tuhan. Oke? Nah, sekarang kalau dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah apa? Tuhan semesta alam. Pertanyaannya sekarang, mengapa Rabbi diterjemahkan Tuhan? Mengapa ilah diterjemahkan Tuhan? Lalu bedanya apa? Dan kita akan dikagetkan dengan sistematika Quran. Surah pertama nyambung dengan surah terakhir. Surah pertama Al-Fatihah. Surah terakhir An-Nas. Coba susunannya itu sistematik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qul a'udhu birabbin nas. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Malikin nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ilahin nas. Jadi ilahin nas itu maksudnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Itu artinya ilah. Sementara Rabbi itu apa? Rabbi itu juga Tuhan. Sama dengan ilah. Tapi kalau ilah hubungan antara kita dengan Allah, sementara Rabbi hubungan antara Allah dengan kita. Jadi Rabbi itu bentuk pengawasan,
bentuk didikan Tuhan kepada kita, bentuk pengawasan Tuhan kepada kita. Kalau kita diawasi Tuhan, dididik Tuhan, dibina oleh Tuhan, itu berarti hubungannya sangat begitu dekat atau jauh? Sangat dekat. Makanya dari kata Rabbi muncul kata fakultas tarbiyah. Apa itu fakultas tarbiyah? Fakultas pendidikan. Orang yang mendidik disebut murabbi. Ya, tarbiyah, murabbi, rabbi. Jadi Tuhan yang mendidik, Tuhan yang mengawasi, Tuhan yang menguji, itu statusnya sebagai Rabb. Berarti itu sangat begitu melekat, mendekat dengan kita. Cuma perasaannya, kita ini selalu merasa dekat dengan Allah atau jauh dengan Allah. Itu masalah. Kita kalau sudah takbir, merasa dekat dengan Allah atau jauh. Bahkan, maaf kalau saya harus berkata, hampir sebagian kita ini, kalau sudah Allahu Akbar, bukan konsentrasi pada bacaan yang kita baca, tapi ingatannya melayang kemana-mana. Allahu Akbar, kompor belum dimatikan, ya kan? Allahu Akbar, pintu belum dikunci. Siapa yang membisikkan itu? Siapa? Pihak ketiga. Pihak ketiga. Padahal kalau kita sudah sholat itu sebenarnya itu hubungan yang begitu intim bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialog. Dan itulah yang diajarkan oleh Ibrahim. Nah, sekali lagi, jadi kalau kata Rabbi, Murabbi, Tarbiyah berarti pendidikan. Pertanyaannya sekarang, pendidikan itu instan atau proses? Nah, proses. Kalau proses berarti ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi. Itu proses. SD pun ada proses. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Proses. Perguruan tinggi ada proses, iya. Semester 1, semester 2, sampai semester 8. Bahkan ada yang semester 10. Karena prosesnya sampai kebangetan tuh. Itu proses, ya. Nah, satu semester saja itu proses. Proses apa? Proses dalam hal ini mata kuliahnya bersyarat enggak? Ini bisa diambil atau tidak? Kalau ini sudah ini belum lulus, nggak bisa ngambil mata kuliah berikutnya. Ini namanya proses. Ringkasnya, pendidikan itu proses, nggak ada yang instan. Nah, proses itu membutuhkan tahapan-tahapan, membutuhkan ujian-ujian, dan Ibrahim banyak ujian yang sudah diterima. Lolos ini, masuk ujian berikutnya, lolos berikutnya, masuk ujian berikutnya, terus begitu sampai pada ujian puncak. Dan ujian puncak itu yang kita peringati setiap tahun, bukan Idul Fitri tapi Idul Adha, Idul Kurban. Itu ujian puncak, setelah itu tidak ada ujian lagi, sudah mentok itu ujiannya. Karena ujian sebelumnya sudah dilampaui. Contoh sederhana, ujian apa itu? Ketika dia dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan mau mencintai nyawanya sendiri atau mencintai sang pemilik nyawa. Ya. Di zaman penguasa Namrud zaman itu. Kalau dia dijatuhi hukuman mati, vonis hukuman mati, kira-kira yang dipikirkan Ibrahim itu mati atau hidup? Ini belum masuk ke dalam lautan api, baru vonis hukuman mati dimasukkan di api Namrud, baru vonis itu, belum pelaksanaan. Kira-kira yang dibayangkan Ibrahim itu hidup atau mati? Mati. Berarti dia siap untuk memilih mati atau memilih hidup? Memilih mati. Kenapa yang dia pilih mati? Karena dia memilih sang pemilik nyawa daripada nyawanya sendiri. Nyawa dirinya, egonya tidak berharga. Egonya dirinya itu tidak berharga. Yang dia pandang berharga hanyalah dia sang pemilik nyawa. Nah, ketika memilih itu secara tepat, maka dia tidak kehilangan semuanya. Dia tetap mencintai Tuhannya, dicintai Tuhannya, bahkan bergelar Khalilullah, tapi nyawanya tidak hilang. Nah, bagaimana kita belajar memilih yang tepat?
Kalau kita ini menanam jagung, pasti tumbuh rumput. Kalau kita menanam rumput, bisa nggak tumbuh jagung? Nggak mungkin. Nah, sekarang bagaimana cara kita memanage supaya kita ini memilih yang tepat? Itu tidak gampang. Sehingga kita layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim lulus dalam persoalan itu. Egonya dihilangkan. Egonya. Jangankan egonya ke hadapan Allah dihilangkan. Egonya di hadapan tamunya itu dihilangkan. Bagaimana kita bisa tahu? Dalam surah Hud ayat 69 sampai 71 itu ada dialog antara Ibrahim dengan tamunya. Padahal tamunya itu dia tidak tahu namanya siapa. Dia tidak tahu asalnya dari mana. Dia tidak tahu keperluannya apa. Itu orang asing di hadapan Ibrahim. Tapi apa yang dilakukan Ibrahim? Dia bergegas menyembelih ternak yang terbaik yang dia punya, dan itu disuguhkan kepada tamunya yang dia tidak kenal. Kalau kita kira-kira melakukan hal kayak begini enggak? Tidak mungkin. Tidak mungkin kita. Tapi ini manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala melakukan yang hal mustahil bin mustahil dilakukan manusia lain. Kenapa bisa begitu? Karena Ibrahim meletakkan dirinya itu tidak berharga dibanding tamunya itu sendiri. Artinya apa? Ibrahim tidak pernah melihat casing. Sama persis seperti kita melihat casing. Kita ini melihat casing. Bukan hanya di sekitar luaran begini. Sampai di level pondok pun melihat casing. Kalau tamunya yang datang itu tamu terhormat, kira-kira persiapannya berapa hari? Kalau tamunya biasa-biasa, kira-kira ditemui atau tidak ditemui? Karena apa? Yang dilihat casing. Ini sampai menjamur ke kawasan keagamaan. Coba bayangkan. Kalau tamunya itu tamu yang spesial, diletakkan di belakang atau di depan? Meskipun dia datang belakangan. Saya ulangi lagi. Tamunya ini tamu spesial, tapi dia datang belakangan. Diletakkan di belakang atau depan? Kalau tamunya itu tamu deso, dia datang lebih awal, disuruh diletakkan di depan atau belakang? Karena apa? Kebiasaan kita ini melihat casing. Tapi kalau Ibrahim tidak, dia hilangkan egonya, dia kedepankan tamu di atas dirinya. Ini menghadapi manusia, dan yang dia lihat itu manusia. Ternyata bukan manusia. Siapa? Para malaikat yang menjelma menjadi manusia. Baru sadar ketika Ibrahim meletakkan dirinya di bawah tamunya, Allah memberikan penghargaan atas Ibrahim. Apa itu? Yang mustahil bin mustahil menjadi konkret. Apa itu? Ketika malaikat itu memberitahu bahwa Ibrahim akan punya putra. Istrinya di balik tabir menertawakan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin saya akan punya putra? Saya ini sudah tua, sudah menopause. Waktu masih muda, mandul. Kira-kira kalau perempuan seperti itu punya harapan ada keturunan atau tidak? Tidak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Apalagi dia berkata, wa ba'ali saykha, suamiku itu sudah suntuk, sudah sangat tua. Dirinya tua, waktu masih muda menopause. Kalau lakinya sudah juga tua, kira-kira punya anak sangat mustahil, tidak mungkin. Makanya dia menertawakan dirinya. Nah, ketika dia menertawakan dirinya, nanti anak itu mengabadikan ekspresi itu. Apa? Namanya Ishak. Tahu nggak arti nama Ishak? Tertawa. Jadi yang mustahil menjadi nyata. Ini pelajaran hidup sebenarnya. Maka kalau kita mau merendahkan diri, tidak ada yang hilang dari diri kita sebenarnya.
Masalahnya kita ini selalu menonjolkan diri, bukan merendahkan diri. Andap asor kalau bahasa orang Jawa lebih gampang. Andap asor. Nah, sementara kita ini jaim kebanyakan. Humble, itu penting. Dan itu sikap yang sangat luar biasa dari sosok yang bernama Ibrahim. Itu baru tamunya. Tapi kita harus ingat, tamu yang berupa malaikat itu, malaikat ini tidak pernah pensiun. Jangan berpikir malaikat itu pensiun. Malaikat itu ada di sekitar kita, cuma kita tidak tahu. Dan tentu saja bukan dalam bentuk aslinya, tapi dalam bentuk yang Allah kehendaki. Bisa dalam bentuk manusia yang mau menguji iman kita. Mungkin orang yang kita remehkan itu bukan orang yang sebenarnya. Bisa jadi itu adalah malaikat yang Allah utus untuk menguji iman kita. Kita nggak tahu. Makanya kita sekarang harus memperbaiki diri, berhijrah. Jangan memandang orang itu dengan rendah. Jangan meremehkan. Jangan lihat itu dari case. Mentang-mentang kita punya jabatan, orang-orang biasa kita remehkan. Itu tidak boleh. Tapi itu kan yang terjadi. Di sekitar kita itu kan yang terjadi. Nah, gimana cara mengubahnya itu? Apalagi kalau sudah masuk di pesantren, gimana cara mengubahnya? Nggak gampang gitu. Nggak gampang. Maka saudara-saudara, sekali lagi, berkali-kali Ibrahim itu selalu berkata Rabbi, Rabbi, itu ada pelajaran. Artinya apa? Ada cara Tuhan, cara Allah mendidik kita dengan caranya sendiri. Ya tentu saja melalui ujian. Nah, satu contoh yang tadi saya sebutkan, dia dihadapkan pada dua pilihan. Tidak ada pilihan ketiga. Milih mencintai nyawanya sendiri atau mencintai sang pemilik nyawa. Ternyata Ibrahim lulus dalam persoalan ini. Masih diuji lagi. Dan ujian yang paling puncak itu Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ini berkaitan dengan nyawa. Nggak usah nyawa deh, masalah sakit saja. Kalau kita ini dihadapkan pada dua pilihan, yang sakit itu kita atau anak kita yang sakit, kita milih yang mana? Nggak ada pilihan ketiga, nggak ada. Yang sakit itu kita atau anak kita, kita milih mana? Kita. Lebih baik aku yang sakit daripada anakku yang sakit. Kita nggak tega dengan anak kita sakitnya begitu luar biasa. Lebih baik kita yang nanggung sakitnya. Itu adalah manusia yang normal. Kecuali kalau yang nggak normal. Ada nggak yang nggak normal? Hampir sebagian kita ini lebih baik aku yang sakit daripada kamu yang sakit. Itu baru sakit. Nah, kalau nyawa bagaimana? Sama. Kalaupun nyawa, lebih baik aku yang kamu ambil nyawaku daripada anakku. Kalau ada orang dirampok misalnya, milih mana? Kamu atau anakmu yang harus aku bunuh? Kita akan melindungi anak kita. Bunuh aku, jangan anakku. Mesti begitu kita itu. Itu manusia normal. Dan Ibrahim sudah melampaui itu. Coba bayangkan. Ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Maka tatkala anak itu usia baligh, nah di dalam kitab tafsir Jalalain usia baligh Ismail itu disebutkan usia 13 tahun usianya. Berarti itu usia SMP atau SMA? SMP. Usia SMP itu usia yang kecil atau usia yang besar? Sedang-sedang. Itu menyejukkan mata kita atau enggak? Menyejukkan mata kita. Apalagi dia dapat melihat Ismail itu di masa usia yang semakin mendekati kematian. Coba bayangin. Di saat itu dia diperintahkan untuk berpisah segera. Yang awalnya dia nggak bayangkan, betul dia sadar dirinya semakin tua, mendekati kematian dan sebentar lagi akan berpisah, tapi nggak tahu jadwalnya kapan. Tapi dia sadar, dia tahu akan segera berpisah karena usia semakin bertambah. Tapi sekarang bukan tidak ada jadwal, jadwalnya sudah dipastikan sekarang. Persembahkan anakmu. Kira-kira kalau kita gimana itu?
Sempat nggak kita mikir kayak begini? Ini bukan sekedar cerita biasa, ini pengalaman hidup. Tapi pengalaman hidup kita tidak sespektakuler Ibrahim. Dan anehnya, dia nggak pernah lagi-lagi mengedepankan egonya. Dia berkata apa? Ya bunayya, wahai anakku yang amat aku cintai. Ada kedekatan komunikasi. Inni ara fil manam. Dia ceritakan pengalaman hidupnya. Pengalaman mimpi itu bagian dari pengalaman hidup Ibrahim. Karena itu penting. Anni adbahuka fandur madza tara. Aku bermimpi menyembelih engkau. Fandur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Ada komunikasi, tidak egois. Enggak mentang-mentang ada perintah langsung dilaksanakan. Enggak. Ada komunikasi. Dan ini yang hilang untuk zaman sekarang. Kita sekarang ini diperbudak oleh teknologi sekarang. Anak dan ayah atau orang tua dan anak duduk satu sofa berdempet, tapi nggak ada komunikasi. Karena saat masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Betul nggak sekarang? Nggak ada kedekatan antara orang tua dengan anak. Padahal secara kulit dengan kulit saling nempel, baju dengan baju saling nempel, tapi nggak ada komunikasi. Manggil anak di kamar kita di ruang tamu, cara manggilnya bagaimana? Pakai HP. Bahkan SMS, kamu lagi ngapain? Keluar sebentar. Coba bayangkan. Nggak ada kedekatan sekarang. Kita dirusak oleh teknologi sekarang. Untung anak-anak yang di pesantren itu dilarang bawa HP. Coba kalau bawa HP, bayangkan. Anak yang di sekolah sekarang, kalau di kampus tuh nggak ada larangan bawa HP, nggak ada di kampus. Dosennya mengajar, yang sana sibuk dengan HP-nya sendiri. Gimana perasaan kita? Coba bayangkan. Jangankan gitu, kita kalau punya pasangan hidup mau menikah, diajak ngomong, dia sibuk dengan HP-nya sendiri, kita marah nggak? Ini pelajaran hidup. Komunikasi itu penting. Dan ini sudah hilang di perkotaan. Kalau di desa mungkin masih bisa ya, ada komunikasi yang berlanjut. Tapi kalau di kota, dirusak oleh teknologi sekarang ini. Makanya ini kita jangan sampai diperbudak teknologi. Teknologi itu yang harus kita jadikan budak kita. Bukan kita sebaliknya yang diperbudak. Orang yang ada di luar sana dengan HP itu tidak seheboh kita kok. Kita saja satu rumah itu berapa HP? Satu rumah itu berapa HP? Satu rumah berapa HP? Satu orang berapa HP? Coba sekarang, coba lihat tuh. Aneh hidup ini. Konsumsi internet sedunia, kita ini urutan nomor berapa? Paling rendah atau paling tinggi? Tinggi. Padahal di Eropa sana rendah atau tinggi? Rendah. Jadi kita ini memang harus banyak belajar untuk memanage secara benar. Dan lagi kalau kita kembali pada Quran, luar biasa itu Quran membimbing kita semua dengan bahasa simbol. Cuma kalau kita tidak kritis, tidak memahami makna di balik itu semua. Bayangkan, bahasa simbolnya cuma begini saja. Ya bunayya, wahai anakku yang amat aku cintai. Kenapa Ibrahim tidak berkata ya ibni, wahai anakku? Karena beda kelasnya antara ya ibni dengan ya bunayya. Kalau ya ibni, wahai anakku. Kalau ya bunayya, wahai anakku yang amat aku cintai. Ada kondisi psikologis yang dimainkan oleh Quran. Sudahkah kita membina hubungan dengan anak kita kayak begitu? Sudahkah kita memperlakukan tamu kita kayak begitu? Sudahkah kita ngomong kepada orang itu tidak menonjolkan diri dan tidak egonya yang maju? Ketika Ibrahim menghancurkan patung-patung, kan ditanya itu Ibrahim, ini siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Ibrahim berkata apa? Apakah dia berkata aku yang menghancurkan? Apa begitu dia Ibrahim? Enggak. Dia berkata apa? Tanyakan pada patung yang besar itu. Bahasanya
menyentuh kan? Menyentuh apa? Nalar. Memposisikan yang diajak bicara itu imbang, nggak ada yang lebih superior, enggak. Diajak bernalar. Dan pasti yang diajak bicara itu pasti berpikir, mana mungkin patung bisa bicara? Kan begitu? Iya kan? Ibrahim tuh nggak pernah menonjolkan dirinya itu, enggak. Justru dia meminggirkan egonya. Nah, gimana cara hidup kayak begini ya? Susah atau enggak di zaman sekarang ini? Kadang kalau kita hidup di dunia modern seperti sekarang, kalau tidak jaim itu kayaknya kita diremehkan orang. Iya, betul kan? Kalau tidak jaim itu diremehkan orang. Kadang kita pernah sih merasakan sesuatu, orang ini meremehkan kita, itu pernah ada perasaan gitu. Tapi ketika baru tahu kita itu begini, langsung dia, ternyata baru kemudian dia menghormati kita. Awalnya dia nggak menghormati kita, karena dia lihat apa? Kesengnya. Pernah nggak? Ada nggak itu? Ada. Pada awalnya dia meremehkan kita, karena dia lihat tuh kesengnya. Setelah kita macam-macam, baru dia, baru dia nggak. Ada orang kayak gini. Kenapa? Yang dia lihat tuh luaran. Makanya kita harus bertobat dari cara berpikir kayak begini tuh. Maka saya titip pesan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya Ibrahim itu di cloning, Nabi Ibrahim itu di cloning, bagaimana rumah tangga kita? Pasti luar biasa hidup rumah tangga kita itu. Pasti samawa. Tahu samawa? Luar biasa, samawa. Karena jejak Ibrahim saja diabadikan dalam Quran, pasangan hidupnya juga dilestarikan dalam Quran. Kalau jejak Ibrahim diabadikan dalam Quran di mana? Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Ambillah maqam Ibrahim, sebagian dari maqam Ibrahim sebagai tempat solat kalian. Tahu maqam Ibrahim? Kalau kita umrah atau haji, ada bangunan kecil, dan di situ ada semacam yang ditutup dengan kaca. Nah, kalau kita tengok ke dalam, baru kita lihat ada jejak telapak kaki Ibrahim. Itu berapa tahun usianya? Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinas dalam Quran. Apa sekedar itu tujuannya? Enggak. Kalau kita sudah bisa sholat di dekat jejak telapak kaki Ibrahim, seharusnya dilanjutkan, ikuti jejak kehidupan Ibrahim. Bukan berhenti sekedar sholat di jejak telapak kaki, tapi ikuti jejak kehidupan Ibrahim. Itu makna yang sebenarnya. Cuma Allah menggunakan bahasa simbol, ya. Dan begitu juga pasangan hidupnya. Siapa itu? Hajar alaihissalam. Allah juga menggunakan bahasa simbol. Innas safa wal marwata min sa'irillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwa itu bagian dari syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau haji umrah, lari-lari kecil dari Safa dan Marwa berapa kali? 7 kali. Larinya itu cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Ya cepat, ya lambat. Kapan yang cepat, kapan yang lambat? Kan ada itu tandanya itu. Ini yang bagian cepat, ini yang bagian lambat. Kenapa kok sampai detail begitu? Karena kita mau ittiba dengan manusia perempuan istimewa yang bernama Hajar alaihissalam. Kita yang laki-laki jangan merasa superior dibanding yang perempuan. Kita pun mengikuti jejak sang perempuan yang bernama Sayyidah Hajar. Yang perempuan juga begitu. Mentang-mentang perempuan, tetap harus juga sholat di belakang makom Ibrahim. Tidak ada pembeda laki perempuan di situ. Sama. Yang kita laki-laki juga sa'i, mengikuti jejak sang perempuan bernama Hajar. Yang perempuan sholat di belakang makom Ibrahim, mengikuti jejak sang suami dari Hajar alaihissalam. Jadi ada nggak pembeda dalam Islam? Tidak ada. Semua sama. Mengikuti jejak manusia perempuan dan manusia laki-laki. Ibrahim dan Hajar.
Dan itulah yang seharusnya kita kembangkan dalam era modern sekarang. Nah, masalahnya ibu-ibu di sana itu bisa nggak ngikuti teladannya Sayyidah Hajar? Bisa nggak bapak-bapak di sini mengikuti Nabi Ibrahim? Apakah selama ini kita mengikuti Nabi Ibrahim atau mengikuti Cak Ibrahim? Kita selama ini, kita bukan mengikuti Nabi Ibrahim, tapi mengikuti Cak Ibrahim. Masalahnya itu yang menjadi hidup kita ini tidak benar, ya kan? Coba kalau hidup kita ini benar, pasti luar biasa hidup kita ini, ya kan? Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita selalu diingatkan setiap hari dengan menyebut nama Ibrahim tadi. Bahkan secara tidak langsung menyebut keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim salah satunya adalah Hajar, salah satunya adalah Ismail. Jadi terbayang itu kalau kita sebut di situ. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Yang kita bayangkan itu, kita bisa nggak ngikuti keluarga yang luar biasa ini? Jadi bukan sekedar menyebut nama. Kalau menyebut nama gampang. Kalau menyebut nama nggak perlu menyebut nama Nabi Ibrahim, Cak Ibrahim udah cukup, iya kan? Ini supaya gampang dipahami, pakai bahasa santai aja, supaya gampang. Maka saudara-saudara, tidak salah bila dalam Quran nama beliau diabadikan menjadi satu surah, surah Ibrahim, urutan yang ke-12. Masih nyambung itu dengan salah satu anak cucunya dari Ibrahim, surah yang ke-12, yakni surah Yusuf. Nyambung tuh. Coba bayangkan kalau seandainya Ibrahim itu karakternya dan hidupnya tidak seperti itu, barangkali nama Ibrahim sudah terkubur sejak lama. Tidak mungkin kita sebut-sebut. Yang menyebut bukan hanya kita, yang nyebut itu non-muslim pun masih sebut nama itu. Kalau kita menyebut dengan dua cara, boleh menyebut nama Ibrahim, boleh menyebut nama Ibrahim. Jadi dalam Quran itu boleh dibaca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Itu qiraah Khalaf. Tapi kalau Hawas Ibrahim, bukan Ibrahim. Sama seperti hal ataka hadithu Musa, boleh dibaca hal ataka hadithu Musa. Pernah dengar ini? Nah, itu boleh dibaca seperti itu. Dan Nabi memberikan pelajaran kayak gitu. Boleh dibaca Musa, boleh dibaca Musa. Dan kalau dibaca Musa, ini mirip-mirip dengan bahasa Ibrani, Moshe. Kalau bahasa Ibrani-nya Moshe. Bahasa Qur'annya Musa atau Musa. Bahasa Ibrani-nya Abraham, bahasa Qur'annya Ibrahim atau Ibrahim. Nah, nyambung tuh Quran dengan kitab-kitab terdahulu. Dan Quran memberikan satu informasi pelengkap dan mengoreksi kitab-kitab terdahulu. Nah, masalahnya, sudahkah kita mengikrarkan diri untuk ditata oleh Allah, dibina oleh Allah seperti kesiapan Ibrahim? Apa yang dikatakan Ibrahim? Il qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah tatkala Tuhannya berkata kepadanya, yakni Ibrahim. Apa yang dikatakan? Aslim, beraslimlah, berislamlah, berpasrah dirilah, berpasrah totallah kepada Allah. Berarti menyerahkan semuanya hanya untuk Allah. Siap kita dibina oleh Allah. Sudahkah kita berikrar seperti itu? Nah, baru Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin. Aku benar-benar telah berpasrah total kepada Allah. Nah, sekarang tergantung kesiapan kita. Maukah kita dibina oleh Allah dengan cara sendiri, bukan dengan cara kita? Kebanyakan maunya kita itu dibina sesuai dengan kehendak kita. Harus begini, begini, begini. Bukan itu. Seharusnya Dia, Allah, yang menentukan caranya untuk kita. Bukan kita yang menentukan caranya untuk membina kita, bukan. Dengan bahasa lain,
bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak Allah, iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang semakin bersyukur.